Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bro, kembali lagi bersama saya Bang Cuing di acara Inspiring Talk. Kali ini kita bersama tamu spesial Bang Ahmad Muhammad Zaini. DRSM Zaini. Zaini. Beliau ini adalah pejabat publik berkarir di beberapa dinas dan instansi, dan saat sekarang ini menjadi staf khusus Bupati Kabupaten Lombok Timur. Nah, kita ingin mendengar kisah hidup dan kisah inspiratif dari beliau ini, di mana beliau mulai berkarir dari guru, kemudian masuk ke birokrasi pemerintahan, merintis karir jadi kepala bidang di Digdas ya, kemudian jadi kepala Dinas Pemuda Olahraga. Pemuda Olahraga, kemudian di Perhubungan. Walaupun kemudian beliau sempat mengalami non-job, tetapi beliau ini selalu tersenyum, tidak ada nampak raut kekecewaan, kesedihan ketika tidak memegang jabatan, tapi justru beliau semakin enjoy dan malah semakin akrab dengan anak-anak muda, semakin akrab dengan para aktivis, semakin akrab dengan masyarakat. Nah, ini kita ingin menggali story dari beliau ini, kiat-kiatnya sehingga selalu menunjukkan kebahagiaan di publik. Juga kita ingin menggali bagaimana latar belakang kehidupan beliau mulai dari kecil, kemudian kehidupan keluarganya. Nah, ini kita akan coba serap dari beliau. Selamat siang, Kanda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita ingin mendengar dulu cerita masa kecilnya Bang Zaini ini. Lahir di mana, kemudian pendidikannya dan orang tuanya seperti apa, sehingga melahirkan figur seperti Zaini yang kita kenal sekarang ini. Sangat populer, beliau pejabat publik dan sudah mendirikan sebuah lembaga namanya Zaini Center Umat ya, ZCU. Ya. Nah, ini luar biasa sekali Dan beliau ini. Jadi memang mendedikasikan diri untuk umat dan pondok pesantren serta pondok pesantren. Beliau juga pendiri dan pengasuh di pondok pesantren di Pijot ya. Apa nama pondok pesantrennya, Kanda? Al-Halim. Pondok pesantren Al-Halim. Silakan, Kanda. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada adik di sini dengan niat mulia ingin mengundang saya untuk mengambil bagaimana secara biografi perjalanan hidup atau nasib saya. Ya, mudah-mudahan besar hikmahnya. Jadi kalau adik menanyakan bagaimana saya dari kecil, saya sebenarnya sama dengan adik sendiri, orangnya biasa-biasa saja. Artinya berasal dari latar belakang ekonomi yang sangat minim ya, yang sangat sederhana. Perjalanan karir yang adik tanyakan tadi. Sebelum ke karir, kampung di mana, Kanda? Saya berasal dari Kelayu. Kelayu itu ada 3 kelurahan di sana, Kelayu Selatan, Kelayu Utara, dan Kelayu Jorong. Nah, kebetulan saya di Kelayu Selatan. Kalau orang tua? Orang tua petani. Petani. Ya, jadi kedua orang tua saya petani. Berarti Ya. Bang Zaini ini menerima warisan sawah yang banyak nih. Iya, tidak ada. Hanya ya, untuk sebagai bersandar secara ada beberapa petak lah ya. Iya, secara ekonomi bisa sekedar makan lah gitu. Ya. Kalau pendidikan yang Kanda tempuh alhamdulillah kalau pendidikan sarjana ya. Jadi tapi sampai S1. Seterata 1 di pendidikan. Di pendidikan kampus STKIP. Oh, di STKIP. Iya. Berarti Unham ya, alumni Unham kalau sekarang ya. Oh gitu, iya. Dia di STKIP Pancor ya. STKIP Pancor. Luar biasa berarti dulu ini. Ya. Alumni lokal tetapi pikiran nasional bahkan internasional ya. Iya, insya Allah.
Ya, kemudian terangkat jadi pegawai negeri. Saya pegawai negeri tahun 1989. Saya kelahiran tahun 1964. Lalu pada tahun 1983 saya tamat SMA, saya sudah mulai menjadi guru. SMA di mana? Saya di SMA 1 Selong. Oh, di sini. Tahun 1983 saya sudah menjadi guru di sekolah swasta. Ya, selama 11 tahun lamanya. Lalu untuk negeri itu tahun 1989. Dulu di waktu SMA ngambil MIPA atau IPS. IPS. Berarti kalau di pendidikan apa diambil di SKIP? Saya kebetulan ngambil jurusan bimbingan konseling. Oh, BK ya? Iya, BK. Ya. Iya. Terus setelah itu setelah jadi ngajar di mengabdikan diri setelah SMA itu berapa tahun baru melanjutkan studi? Atau selesai SMA langsung? Sambil kuliah sambil ngajar. Sambil kuliah. Iya, sambil kuliah sambil ngajar. Terus menikah tahun berapa, Kanda? Saya menikah tahun 1990. 90 Ya, ya. tanggal 20 Juli. Berarti kalau dihitung sekarang sudah 32 tahun pernikahan ya? Ya itulah. Sudah 32 tahun. Kecantol sama gadis mana ini? Saya kecantol dengan teman mahasiswa sendiri, adik mahasiswa ya. Adik tingkat ya. Adik tingkat. Alhamdulillah jodoh ya. Cinta itu masih terawat sampai hari Masih ini. terawat. Itu yang paling penting. Itu takdir Allah, jangan disia-siakan ya. Anak berapa sekarang, Kanda? Saya punya anak 4. Anak punya 4, cucu sudah 2. Ya, 2 kawin anak, 1 baru selesai kuliah, yang satunya pondok pesantren. Yang baru kelas berapa yang paling kecil? Dia kelas 2. Kelas 2. Tingkat sanawiyah. Tingkat MTS. Berarti Iya. masih ada tanggungan beberapa Iya, tahun lagi. insya Allah masih. Setelah itu bagaimana karir jadi PNS-nya? Dimulai dari sejak kapan? 1989 berkarir ya, menjadi seorang PNS ya? Iya, sudah PNS. Jadi saya 1989 berangkat dari seorang guru bimbingan konseling. Lalu kalau dihitung masa karir saya mengajar sudah 35 tahun. 35 tahun di 3 kecamatan. Di 3 kecamatan 35 tahun. Ya, cukup lama. Itu mana saja? Sakra Timur, Labuan Haji, dan Kecamatan Selong. Berarti kalau kita runut artinya secara geopolitik ini memungkinkan ini untuk konsolidasi politik. Jadi kalau berbicara pengembangan anak murid dari sayap dari identitas ya, atau karir anak murid saya udah secara kekeluargaan juga sudah tidak bisa dihitung banyaknya. Misalnya kalau kita melihat anak murid saya ini sudah beranak pinak. Beranak pinak artinya anak murid saya ini sudah punya anak kawin. Anak murid saya ini sudah punya anak mahasiswa. Anak murid saya ini sudah punya anak SMA, SMK. Ya? Sudah. Jadi lain anak murid saya jadi kadus, kades, tuan guru, pedagang, petani, sampai kepala pasar, sopir, semua ya. Buruh. Itu semuanya tidak terhitung. Kalau adik tadi kan berbicara tarik benang lurusnya, misalnya aset politik ya. Itu. Nah, sekarang apalagi misalnya karir di pemerintahan. Selain dari guru kan, 35 tahun mengajar, lalu saya diberikan amanah menjadi kepala bidang pendidikan dasar. Itu berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun di Ya, 4 tahun di Dikpora. Waktu itu Dikpora namanya, yang sekarang Dikbud. 4 tahun itu melayani guru itu udah sebuah pengalaman yang sangat fenomenal ya. Kesan baiknya saya bawa sampai sekarang, banyak berhadapan dengan guru-guru negeri dan swasta ya. Termasuk keluhan-keluhan para guru honor. Iya. Ya, yang sampai hari ini itu keluhannya adalah mengenai kesejahteraan. Karena
Ya saya rasakan itu, istri saya 15 tahun jadi guru honor. Nah itu gaji terakhir setelah jadi dapat apa PK ya, kalau yang tertinggi di Bupati, 700.000. Nah, itu 15, sudah lebih 15 tahun istri saya. Ya. Jadi kalau berbicara nasib guru, ada pada niat. Seorang pelaku politik kalau punya jiwa pemimpin untuk mengayomi melayani guru, maka sepak terjang niat dan kerjanya untuk nasib seorang guru. Termasuk yang adik katakan tadi, untuk memberikan dia kesejahteraan. Karena guru ini kan kalau kita mau melakukan perubahan terhadap kemajuan daerah, maka yang paling utama adalah merubah pendidikan. Artinya merubah orang melalui jalur pendidikan. Karena kalau kita mau mengentaskan kemiskinan, mau mengentaskan pengangguran, maka rakyat harus dicerdaskan, diberikan pendidikan. Nah, maka tidak hanya kita mempoles lembaga pendidikannya, memperindah gedung-gedungnya. Bahkan banyak gedung-gedung yang kemudian tidak terpakai sekarang. Kalau dulu kan perumahan guru terpakai, kalau sekarang kan tidak terpakai. Guru nggak ada yang tinggal di sekolah. Nah, kalau dulu kan gedung sekolah banyak dan terpakai gitu. Nah, sekarang ini banyak gedung tetapi banyak yang tidak terpakai. Iya, makanya itulah seorang pemimpin harus dari jauh sebelumnya. Berangkat dari niat apa menjadi seorang pemimpin. Kalau berbicara guru misalnya kan, saya disiplin guru kan, saya latar belakang guru. Jadi tidak mungkin saya akan mengabaikan niat saya, atau tidak mungkin saya tidak berniat tidak mensejahterakan dari semua nasib guru yang harus saya perjuangkan. Anda tadi adik mengangkat TKD, tunjangan kesejahteraan, itu sudah di hati, sudah di pikiran untuk mengangkat kesejahteraannya. Lalu banyak lagi berbicara pendidikan, lembaganya, bagaimana sekolahnya yang berantakan, sarprasnya, apa kekurangannya semuanya kan. Lalu nasib guru, bagaimana karirnya yang negeri dan swasta. Swasta mau kita apakan begitu kan? Negeri jangan diganggu juga. Kesejahteraannya, pemerataan dari pangkat golongan harus adil, layani dia dengan baik. Sehingga kerisauan saya ini kan, jangan sampai kemudian ke depan orang tidak tertarik lagi untuk menjadi guru. Jadi orang-orang yang pintar, tidak tertarik jadi guru. Jadi khawatirnya kemudian orang yang tertarik jadi guru ini adalah orang yang ketika tidak mendapatkan pekerjaan lain selain guru. Karena seharusnya kita titipkan anak kita di lembaga pendidikan untuk mendapatkan kualitas hasil pembelajaran. Tetapi kemudian karena yang akan mendidik anak-anak kita ini adalah orang-orang yang justru tidak berkualitas, maka bagaimana kita mengharapkan orang-orang berkualitas dari produk lembaga pendidikan? Karena apa tadi itu, ketika kita mengambil profesi menjadi guru, tingkat kesejahteraan kita tidak tercapai. Nah, kemudian kalau dulu kan orang kenapa mau menjadi guru honor, karena berharap itu ada masuk database. Nah, masuk database, kemudian melalui sistem database itu nanti setelah mengabdi selama sekian tahun orang bisa terangkat. Nah, kalau sekarang artinya kalau misalnya dipadukan orang yang sudah 20-30 tahun mengabdi jadi guru dan belum menjadi, dan masih kita temukan itu, dan tidak bisa terangkat jadi PNS, kemudian dengan uji kompetensi berhadapan dengan anak-anak yang baru lulus, ya nggak akan menang karena mereka gaptek dari sisi teknologi. Kalau dengan model kompetensi yang sekarang. Jadi begini Dinda ya, guru ini harus dikawal seperti tadi. Mau kemana dia? Jadi suka duka saya melayani guru Selombok Timur ini udah terekam masalahnya. Masalah apa? Contoh masalah nasib yang tadi. Nasibnya yang mana? Nasibnya misalnya TKD kesejahteraannya diberdayakan. Yang mana lagi? Pangkat golongannya harus diperjuangkan, tata dia secara mekanisme. Jangan ada misalnya kabupaten memberikan misalnya hambatan atau masalah terhadap pelayanannya, misalnya guru yang ada di bawah. Itu tidak saya senang.
Jadi semua harapan kecamatan saya akan hubungkan dengan kabupaten dalam tugasnya seperti apa. Jadi ada kesinambungan di sana. Seperti tadi, memperjuangkan nasib itu nanti jangan mentok di kabupaten. Siapa pejabat yang seperti itu jangan dikasih kesempatan. Jadi sampai di sanalah sebuah keadilan pemerataan untuk memperjuangkan nasib. Ya, yang kita dengar banyak sedikit-dikit mau naik pangkat dengan bayar, itu tidak ada itu. Tidak ada. Jadi kan kalau kemudian guru mau naik pangkat harus dengan bayar, berarti kan merusak moral pendidikan. Merusak moral. Lalu seperti adik katakan tadi, bagaimana kita memberdayakan orang-orang mampu dari disiplin ilmunya. Jangan berdayakan orang disiplin pendidikan, berada di lembaga pendidikan, itu tidak akan maju. Itu kan berdasarkan Al-Qur'an ya. Akan terjadi sebuah bencana kalau orang tidak ditempatkan sesuai dengan disiplin, keahliannya, kehancuran, tunggu kehancurannya. Ya. Jadi mohon maaf Dinda, di hati dan otak pemikiran saya, bagaimana niat tujuan saya, guru itu baik negeri swasta adalah prioritas saya dalam pelayanan ke depan. Ya. Kalau adik mengatakan berbicara politik 2024, memang saya harus menuju ke sana, tetapi dari jauh sebelumnya saya berniat. Jadi bukan saja guru ya, bidang-bidang yang lain seperti apa. Ya, statement ini yang mungkin yang menyebabkan Bang Zaini ini dinonjobkan ya. Iya jelas itu ya, suka duka saya kan menjadi seorang kepala bidang ya, lalu menjadi seorang kepala dinas, ini karir ini kepala dinas pemuda olahraga. Saya sempat 2 kepala dinas atau 3? 3, 2. Jadi kepala bidang dulu, pernah jadi sekdis 6 bulan di Dikpora. 3 tahun setengah menjadi kepala bidang, itu menaungi TK, SD, SMP, SMK. Lalu 2 tahun menjadi kepala dinas pemuda olahraga. Yang dinas baru bagi dinas baru, nomenklatur baru. Sayalah yang membuka pintu Dispora waktu itu dengan anggaran. Buka gedung juang. Iya semuanya. Pintu gedung juang. Iya. Nah lalu kepala dinas perhubungan. Di perhubungan berapa tahun? Di perhubungan 1 tahun. Nah, adapun misalnya saya dinonjobkan, itu kita kembali kepada hikmah ya. Kalau adik katakan tetap enjoy, senang, senyum di mana-mana, memang tidak ada beban. Tapi ada nggak perasaan kecewa atau apa pada saat dinonjobkan? Kalau merasa kecewa sebagai manusia ada saja sih, atau merasa bersalah ada saja sih sebagai manusia. Tetapi semuanya itu terkubur dengan niat suci kita. Misalnya kalau gara-gara saya berniat ingin maju dalam kontestasi politik, lalu saya diberikan sanksi, tidak apa-apa. Yang penting saya sudah menyatakan niat saya, lalu saya ikhtiar saya di tengah-tengah masyarakat lewat silaturahmi. Saya harus dekat dengan rakyat dan merakyat. Jadi tanpa konsep merakyat tidak mungkin. Kalau adik nanti melihat ada pelaku politik yang instan melakukan ikhtiar silaturahmi ya, atau lobi-lobi politik, itu sebuah penzoliman terhadap rakyat. Kenapa saya katakan begitu? Tidak bisa jiwa pemimpinan itu kita buat-buat begitu genderang politik. Tidak bisa. Jiwa pemimpinan itu sudah ada. Bahkan itu bakat dari Allah. Oh ini Zaini mau jiwa pemimpinan. Oh secara praktek dunianya harus Anda merakyat. Lalu secara misalnya jiwa pemimpinan harus saya dekat dengan rakyat, gitu. Nah, dengan bagaimana Anda dekat dengan, jangan pandang jabatan Anda. Nah, itu panggilan agama itu. Anda nurani secara niat Anda harus dekat dengan rakyat, jangan bedakan rakyat, begitu. Berarti yang paling terpenting adalah lakukan silaturahmi dan dekatkan diri dengan rakyat. Itu konsep kepemimpinan. Itu yang merakyat ya, harus begitu. Tetapi seorang pemimpin tentu dia harus punya impian, punya impian melihat daerahnya atau lembaga yang akan dipimpin. Benar. Nah, impiannya Bang Zaini ini seperti apa melihat Lombok Timur? Impian saya ya, kalau boleh saya sampaikan, tetapi jangan semuanya, karena nanti dalam debat visi misi kalau ada takdir saya dalam jadi calon itu baru saya akan bedah semuanya di depan rakyat ya. Yang saya impikan adalah sebuah pelayanan. Saya adalah pelayan. Hak rakyat itu taruhlah 3 triliun 400 miliar mau saya apakan.
Tidak mungkin merata kalau saya tidak adil. Impian ya. Lalu bagaimana saya melayani? Misalnya kalau saya melihat, contoh kecil saja ya. Kalau sambil minum, ya sambil minum. Contoh kecil aja ya. Saya gambarkan sedikit kecil. Seorang pemuda pengangguran di Lombok Timur. Pemuda pengangguran banyak kan? Apakah dia pengangguran karena memang drop out, dia sudah sarjana? Ya, 14% sarjananya, dia tidak ada lapangan pekerjaan, lalu secara kehidupan masyarakat seperti itu banyak ya. Di luar pemuda pengangguran juga orang-orang tua kita. Yang saya impikan itu bersih dari itu. Bersih dari pengangguran. Dusun desa tidak ada pengangguran. Apa yang akan dilakukan? Rahasia. 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 Saya sudah bawa oleh-oleh itu. Saya sudah bawa oleh-oleh ya. Ini kembali pertanyaan. Sekarang usia sudah berapa tahun? 57. 57. Berarti menjelang mau pensiun Januari. Oh. 2023 Januari ya. Berarti 58 tahun. Saya katakan seperti tadi Dinda ya, bukan besok ya, Januari besok. Seperti tadi tidak mau saya membedah visi misi saya. Ini oleh-oleh saya dari Jakarta nih. Seorang bupati yang membimbing saya. Kalau bupati daerah mana itu yang rahasia juga? Oh, rahasia juga. Kalau belajar iya, kalau Bapak mau melihat di dusun desanya tidak ada pengangguran, ini pakai. Itu yang saya mimpikan tahun 2018. Bukan sekarang. 2018 itu sudah kepikir saya. Sudah kepikir, wadah, gimana kalau Bupati Lombok Timur seperti ini gitu. Makanya sekarang tiba saatnya saya akan praktekkan itu ya, niat saya itu. Kalau misalnya hajat ini terus dilanjutkan. Iya. Mau tempuh jalur mana? Jalur politik melalui partai politik atau jalur independen? Iya, kita diskusi politik ya. Politik ini kan 2024 eksekusinya ya. Saya mau independen. Oh, independen. Ya. Independen, tetapi ingat, bila mana partai mempercayai saya jalur partai itu yang prioritas. Tetapi sebelum ketukan partai itu mempercayai saya, barangkali partai menyurvei di mana-mana kok ada Zaini Center, misal, saya akan melepas independen. Tapi tidak menutup kemungkinan karena hadir di sini, kemudian nanti dilirik sama partai politik. Mudah-mudahan Dinda untuk memperjuangkan rakyat itu memang pikirannya Pak Zaini ini saya kira bagus ya untuk pencerahan kepada publik. Tetapi begini kan, jadi iya. sudah tidak mengotak-atik data BPS kita di Lombok Timur ini, angka kemiskinan kita masih tinggi. Jadi dia tertinggi di semua, dari urutan kedua dari semua kabupaten kota yang ada di NTB. Nah, jadi permasalahan yang kita hadapi di Lombok Timur ini sangat kompleks. Pertama adalah persoalan kepadatan penduduk, yang kedua persoalan kemiskinan, yang ketiga itu adalah persoalan pengangguran yang cukup tinggi. Nah, belum lagi kita berbicara masalah kesehatan dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan kompleksitas permasalahan yang kita hadapi, bagaimana Bang Zaini melihat ini dan bagaimana mengatasinya? Ini sangat menarik. Justru ini prioritas saya. Yang adik tanyakan ini sangat menarik untuk diangkat, karena sebuah instrumen yang tadi itu misalnya mengangkat misalnya kemiskinan di Lombok Timur karena kepadatan penduduk ya, karena kurangnya pekerjaan. Justru itulah yang kita bicarakan tadi. Bagaimana saya memberdayakan keterampilan wirausaha. Berapa macam jenis wirausaha. Tidak gampang untuk mengangkat kemiskinan tanpa pelayanan yang menjanjikan. Sekali lagi, kunci dulu. Kunci apa? Resepnya seperti apa? Nanti kita berbicara 2024. Ya. Betul kita punya impian, betul kita punya langkah dan trik, tapi bagaimana menggerakkan mesin birokrasi kalau kita terpilih? Pertama karena kan begini,
mesin birokrasi ini kan sudah sistemik, Iya. terpola, jadi penuh dengan perangkat-perangkat aturan. Iya. Nah, sementara kalau kita kalau mau merubah Lombok Timur itu dibutuhkan kecepatan dan kegilaan seorang pemimpin untuk bagaimana merubah sistem yang dari birokrasi yang kaku. Jadi ada di sini, mohon maaf Dinda ya, kita luruskan. Artinya betul adik katakan 35 dinas badan ya, yang mana sih kita berikan amanah untuk itu. Berangkat dari visi misi, misalnya seorang Zaini Center. Zaini Center Anda ingin pengentasan kemiskinan, Anda melalui wirausaha, contohnya untuk pengembangan ekonomi rakyat di Lombok Timur. Lalu seperti apa skenario perencanaan saya? Titipan daripada anggaran itu saya akan lepas di mana? Berbicara masalah birokrasi tadi. Ya. Jadi jangan seorang pemimpin rakyat hanya mengenal 3 atau 4 dinas. Ngerti? Jangan seorang pemimpin Lombok Timur hanya mengerti program 3-4 dinas saja. Jadi harus ini pemberdayaan Semuanya. dinas atau badan. Semuanya. Karena itu berisikan program rakyat. Tetapi ada skala prioritas. Skala prioritas itu sesuai dengan visi misi. Ya. Seorang pemimpin misalnya jadi bupati misalnya, visi misi prioritasnya apa dulu? Infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, atau ekonomi, peningkatan ekonominya, pengentasan kemiskinan. Itu kan beda-beda nih. Kalau saya mau lupa segala-galanya, saya perbanyak infrastruktur. Saya berdayakan PUPR. Saya tidak ada konsep itu. Saya akan meratakan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Makanya, kalau adik berbicara itu, ada benang merah di sini. Yang akan mengerucut. Mengapa Zaini Center itu belusukan ke sana-sini? Hanya untuk mengidentifikasi masalah rakyat Lombok Timur. Hasil identifikasinya saya udah menemukan. Kalau saya mau mengembangkan misalnya ekonomi, masalah dari pertanian di desa ini apa, di kecamatan ini apa, cara saya bagaimana, saya sudah kumpul dengan tokoh-tokohnya. Nanti tunggu tanggal mainnya apa saya lakukan sebelum. Bocoran. Kalau bocoran sih programnya ada Dinda tahapan itu, lalu seperti apa sebelum deklarasi saya lakukan tuh. Saya udah kumpul semua. Jadi masalah-masalah per kecamatan, per desa itu udah saya tahu. Jadi sudah betul-betul siap. Kita sudah siap. Diri, ya. Insya Allah. Insya Allah. Penyusunan tim sudah dimulai. Oh ya, kalau itu kan maaf Dinda ya, walaupun belum musim politik, sebentar lagi sudah ada kita mempercayai dari beberapa macam disiplin ilmu dari kecamatan mana, tetapi yang lebih hebatnya lagi nanti setelah tahun 2023. Setelah resmi pensiun. Setelah resmi pensiun baru 21 kecamatan semuanya secara perinci perencanaannya itu ya seperti apa, sudah bertentu pembentukannya dulu. Lalu seperti apa menyusun tim itu bukan abal-abal. Jangan main-main penyusunan tim. Tim itu bisa merusak citra pemerintah kalau dia sukses. Ya, karena sudah pengalaman jadi tim ya. Iya, makanya jangan abal-abal ke orang-orang perempatan, orang soal sini, orang calon politik masuk dalam tim. Bagaimana? Itu sama artinya memasukkan jurang pencitraan kita. Pantas pemerintah itu rusak namanya, bukan karena pemerintah ingin merusak namanya. Tapi calon politik. Aduh. Bagaimana ini Bang Zaini melihat keberadaan calon politik? Saya udah tiga pemerintahan ya. Iya. Itu sebabnya saya harus hati-hati. Besok lihat susunan tim. Apa background seorang ini di frame sebagai calon politik? Contohnya adik ini ada tim simpul. Adik awal tim simpul. Ya kenapa saya katakan dia tim simpul? Dia bermanfaat. Dia pernah dia sebagai pimpinan pemuda. Adik juga di Sambalia itu orang simpul yang didengar pengalamannya. Mungkin saya kategori yang masuk kategori calon politik. Itu sudah terekam dari saya. Sudah terekam. Siapa yang calon politik dan bukan? Enggak terekam. Itu merusak nanti.
Ya, tadi kita sempat jeda dulu untuk sholat asar. Nah, tadi obrolan kita Kanda sampai di calo politik. Nah, bagaimana Kanda melihat calo politik ini? Baru orang disematkan sebagai calo politik, itu sebenarnya seperti apa mereka ini? Sebenarnya kan Bisa dipasang dulu kan ininya. oh iya ya benar. Ya. Sebenarnya berbicara politik kan harus terencana. Misalnya kalau kita berbicara tim suksesnya, tim ses ya. Jadi itu di sana harus hati-hati. Jadi yang membantu pemenangan nanti dari kita yang mau mencalonkan diri kan orang-orang yang betul dijadikan sebagai tokoh atau simpul di masyarakat ya. Politik ini kan tokoh simpul. Jadi apakah dia kadus, apakah dia pemuka agama masyarakat kan begitu. Sampai yang lain. Jadi nanti hati-hati akan berjalan juga yang memang profesinya politik, yang hanya akan membuat sebuah apa namanya cara-cara bekerja politik yang tidak benar begitu. Nah, ya kalau saya nanti akan betul-betul steril, yang benar-benar menyuarakan hati rakyat, yang benar-benar tim politik itu didengar sama masyarakat. Gitu. Dari calo politik gitu Bukan sembarangan. Karena nanti imbasnya akan terjadi misalnya kalau ada takdir Allah pelaku politik itu menang, maka intervensinya akan berpengaruh nanti. Akan tajam juga. Tetapi kan tim sukses juga bisa mengintervensi. Kalau dengan pola kepemimpinan yang sekarang ini, tim sukses itu yang banyak mengintervensi kebijakan. Nah, itu yang tidak benar. Salah. Kalau ini begini ya, begitu selesai pesta demokrasi, pemilihan bupati, wakil bupati, di sana tim sukses itu yang benar-benar kerja dari keringat politiknya kita hargai. Benar ada penghargaan. Kebijakan apa yang kita mainkan untuk menghargai tim sukses itu? Ya. Antisipasi langkahnya tim sukses yang nanti larinya kepada pencitraan. Merusak pencitraan pemerintah. Berbicara intervensi tim sukses ini kan kita tidak hanya berbicara di level kabupaten lah ya, sampai pusat. Itu bagaimana Jokowi saja yang di periode 1 itu dengan mengusung revolusi mental. Di periode 2 justru kan tidak kelihatan revolusi mental karena di situ sudah tergerus oleh intervensi tim sukses saya lihat. Makanya seperti tadi selesai pesta ajang di pilkada itu artinya pemilihan bupati, wakil bupati ya, atau gubernur dan wakil gubernur, sudah tidak ada lagi istilah tim sukses. Ada tapi dibubarkan gitu ya? Iya ada, tetapi itu adalah tindak lanjuti dengan kebijakan. Kembali kepada kita berhadapan dengan rakyat. Apakah dia lawan politik atau teman politik, dia adalah rakyat. Pikiran seorang bupati ya pada saat itu adalah universal. Ini rakyat Lombok Timur, ya. Ini rakyat Lombok Timur. Seperti tadi antisipasi kewenangan bupati, wakil bupati atau pemerintah dalam hal ini bila mana mau digerogoti oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sudah dibidik siapa yang mau menjadi sandingannya? Sudah, artinya membidiknya itu kan barangkali ini kan masih jauh, jadi tidak definitif lah, hanya diskusi kayak seperti ini. Iya, nanti kan berkembang. Kalau kita misalnya merealkan, misalnya adik menggadang saya, misalnya sebagai adik sebagai wakil saya satunya begitu, belum tentu adik istiqomah nanti. Jadi nanti ya tunggu momentum yang tepat. Tunggu momentum yang tepat. Baik, berbicara basis dukungan. Orang baru berani mau mencalonkan diri jadi DPR saja itu karena sudah memiliki basis dukungan, entah itu keluarga atau masyarakat di sekitar di mana dia tinggal. Nah,
Kalau kita berbicara skala kabupaten, ini kan sangat luas. Iya. Bahkan jumlah penduduknya terpadat dan terbanyak di NTB. Nah, basis dukungan yang bisa diklaim untuk sementara, untuk sehingga bisa menjadi penopang untuk mencalonkan diri menjadi bupati, itu dari mana saja? Iya, kita politik itu berbicara matematika, real di lapangan. Akar rumputnya berbicara dari mana gitu. Jangan mau maju misalnya jadi bupati, terus kita tidak dikenal. Lalu di masyarakat kita sama sekali tidak pernah interaksi, basis tidak ada atau jarang orang menyebut kita, jangan. Contoh misalnya, kalau saya mau maju, kenapa Zaini Center atau saya Zaini mau maju? Satu, secara kemampuan suara, grassroots suara dari anak murid yang tadi 3 kecamatan, lalu guru selombok timur. Karena kenapa Zaini itu berani mengklaim itu suaranya? Memang dalam politik itu ada margin errornya ya. Berani mengklaim guru. Berani, saya berani. Kenapa? Nah, itu kenapa secara politik nih? Persentase kira-kira berapa persen dari 100% guru, dari sekian jumlah guru, belasan ribu kalau tidak salah ya? Kalau dia itu kurang lebih 20.000 sama negeri swastanya ya. Lalu berani kita mengklaim itu, kita ini kan praduga, jadi asumsi lah ya. Asumsi sementara karena kan nanti kalau terjadi pilkada 2024 ada nama saya di sana ditakdirkan Allah menjadi calon, berarti kali pertama dalam sejarah pilkada Lombok Timur ada calon dari guru. Bisa digiring 80% guru akan Insya Allah 80% ke atas kita berani. Saya yakin sekali karena di sana cikal bakal naiknya bendera nasib guru Lombok Timur. Ya, karena saya berlatar belakang guru. Kalau kita merujuk ke sejarah pilkada langsung di Lombok Timur, itu tidak terlepas dari peran guru sebenarnya. Iya, benar. Supi Jilid 1. Iya. Kemudian diganti oleh Al Khair. Iya. Itu juga peran PGRI waktu itu. Karena begini, Dinda. Guru itu tidak hanya berperan di dalam kelas. Dia adalah juga di masyarakat sebagai tokoh. Ya. Dengan bertanya lah gitu ya. Benar, dia sebagai tokoh, dia berjasa misalnya membangun pondok pesantren, dia ditokohkan di bidang agama, banyak sekali. Jadi itu secara politik tadi ya. Mahanit kenapa saya berani mengklaim. Jadi insya Allah kalau ada takdir nanti menjadi calon, itu tumben dalam sejarah pilkada Lombok Timur ada guru yang mencoba untuk membantu rakyat ya lewat pilkada. Lalu anak murid saya, kenapa saya berani mengklaim, itu paling dahsyat suaranya nanti. Seperti apa yang saya katakan tadi. Murid tadi ya, yang paling tidak begitu baleho foto Zaini Center, stikernya, pajangan misalnya bannernya di setiap kecamatan yang pernah saya ajar. Oh, ini guru saya. Panggilan emosional nuraninya itu tergerak saat itu. Jadi begitu. Sebagai orang yang pernah dididik. Sebagai orang yang pernah dididik. Jadi kita tidak abal-abal mengklaim itu basis ya dalam politik. Lalu mengapa ulama? Ulama lintas organisasi dari dana pusat saya pernah berikan kurang lebih 50 miliar. Bukan dana daerah. Mengapa ulama pondok pesantren? Mengapa berani saya gadang-gadang bahwa itu adalah pendukung Zaini Center? Karena saya pernah membawakan dia oleh-oleh. Ya, tidak pernah loh misalnya ada seorang kepala bidang selama pondok pesantrennya berdiri ya dilayani dengan bantuan. Di zaman saya tidak pernah membedakan organisasi. Ya zaman sekarang ada NWDI, ada NW, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Marakit ya. Ada As-Sunnah, tidak pernah saya bedakan. Jadi semua dilayani. Itu menjadi magnet. Lalu Kadis Pemuda Olahraga. Pemuda Lombok Timur adalah ujung tombak saya untuk memberdayakan nasibnya. Karena saya pernah melayaninya lewat wirausaha. Termasuk klaim dukungan dari pemuda. Klaim dukungan pemuda. Kalau dulu saya berani kurang lebih 500 juta memberdayakan wirausahanya. 21 kecamatan pemuda itu saya berdayakan dengan berapa anggaran? Rahasia.
Itu dia Dinda. Nah, banyak termasuk belusukan saya. Yang paling kalau kita pantau di beberapa grup WA, Bang Zaini ini yang termasuk paling ini ya, paling rutin menyelenggarakan belusukan atau silaturahim lah ya. Mudah-mudahan. Dan termasuk Iya. ke petani, ke nelayan. Iya. Karena itu jalan saya untuk memenangkan rakyat. Menenangkan hati ya. Memenangkan rakyat. Oh, rakyat yang dimenangkan. Saya memenangkan rakyat. Program harapan rakyat di semua bidang harus saya kawal di sini niat-niat rakyat itu. Dari mana saya mau melayani rakyat menjadi orang yang bermanfaat, niat ingin menjadi pemimpin supaya saya bermanfaat untuk rakyat. Sering saya katakan kan, kalau dunia ini penuh dengan bergelimbangan harta benda, tidak ada artinya. Nikmat kekuasaan harta benda itu kalau kita tidak menjadi orang yang bermanfaat. Seperti tadi itu. Ya. Baik, terima kasih Kanda atas obrolan yang sangat Sama-sama. inspiratif ini, mulai dari kisah keluarga beliau, kemudian pendidikan, sampai kemudian menjadi pejabat publik hingga hari ini masih menjadi staf khusus Bupati. Closing statement sebelum kita akhiri Kanda. Oh ya, tadi kan kita berdiskusi ya, Dinda, masalah prospek pemimpin ke depan. Ya. Saya kira sebagai penutup, saya berpesan kepada rakyat Lombok Timur pada umumnya, dalam pemilihan pesta demokrasi memilih pemimpin nanti, maka cerdaslah memilih pemimpin. Kita ingin, sudah barang tentu, memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat. Pemimpin yang bisa melayani, bisa berbuat adil dan amanah. Oleh karena itu, berhati-hatilah memilih pemimpin di sini. Jangan sekali kita gara-gara ada rambu-rambu organisasi, pengaruh pertemanan, maka kita mau dipaksa menjadi pemimpin. Oleh karena itu, kembalikan sesuai dengan keyakinan kita sebagai rakyat. Oh, ini pemimpin yang harus saya pilih. Karena saya yakin dia bisa merubah nasib rakyat. Saya kira itu. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas kesediaannya menjadi narasumber di acara Inspiring Talk. Semoga Anda bisa terinspirasi dari kisah hidup beliau, kemudian dari kesuksesan beliau berkarir di birokrasi. Tetaplah selalu menonton channel Yayasan Insan Cita Selaparang, channel yang penuh dengan edukasi dan inspirasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.